wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk OGIF. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu pengertian dari OGIF. Data distribusi frekuensi kumulatif dapat digambarkan pada suatu diagram dengan cara menempatkan nilai-nilai tepi kelas pada sumbu mendatar atau sumbu X dan nilai-nilai frekuensi kumulatif pada sumbu tegak atau sumbu Y. Jika titik-titik yang merupakan pasangan nilai tepi kelas dan nilai frekuensi kumulatif tersebut kita hubungkan dengan garis, maka diagram garis yang terjadi dinamakan poligon frekuensi kumulatif. Lalu apabila poligon frekuensi kumulatif ini dihaluskan, diperoleh suatu kurva yang disebut dengan kurva frekuensi kumulatif atau OGIF. Itulah pengertian dari OGIF. Lalu, macam-macam OGIF. OGIF itu ada dua macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan OGIF positif. OGIF positif adalah OGIF yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan OGIF negatif atau OGIF yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Perhatikan data tinggi badan berikut. Di sana ada tabel tinggi badan dan frekuensinya. Sajikan data di atas dalam bentuk OGIF positif dan OGIF negatif. Oke, kita lihat saja pembahasannya. Yang pertama kita tuliskan dulu nilai dan frekuensi dari soal yang tadi. Lalu kita cari X itu nilai tengah. Lalu ada FKK dan FKL. Dan ini untuk catatan saja. Yang pertama kita akan mencari X atau nilai tengah. Waktu itu sudah kita bahas waktu kita membuat histogram dan poligon. Nilai tengah itu atau X sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, kita misalkan untuk kelas yang pertama, nilai tengahnya X sama dengan 135 ditambah 139 dibagi 2, hasilnya 137. Dan kita lakukan hal sama dari kelas yang pertama sampai kelas yang akhir, sehingga kita mendapat nilai tengah seperti ini. Lalu selanjutnya kita mau mencari FKK. FKK itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan. Frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan untuk kelas yang pertama adalah 2. Lalu 2 ini kita jumlahkan dengan 4 yang menghasilkan nilai 6. 6 ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang kedua. Dan selanjutnya 6 ditambah 8 itu sama dengan 14. 14 ini adalah FKK untuk kelas yang ketiga. Dan seterusnya sampai akhir hingga kita mendapatkan nilai seperti ini. Selanjutnya ada yang disebut dengan FKL. FKL itu adalah frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk FKL kelas yang pertama adalah 50. 50 lalu yang 50 itu kita kurangkan dengan 4 menghasilkan nilai 46. 46 ini adalah FKL kelas kedua. Lalu 46 ini kita kurangi lagi dengan 8 menghasilkan nilai 38 dan ini adalah FKL kelas yang ketiga. Dan seterusnya sampai beres sampai kita menemukan nilai FKL dari kelas pertama sampai kelas yang terakhir. Dan ini adalah hasilnya. Data distribusi frekuensi data yang sudah kita buat di atas, kita akan gambarkan dalam bentuk OGIF positif dan OGIF negatif. Untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasan selanjutnya. Ini tabel yang sudah kita buat tadi. Lalu kita buat dulu garis horizontal yang menunjukkan nilai tengah. Lalu kita tuliskan dulu nilai tengahnya mulai dari 132 sampai 172. Lalu setelah itu kita buat garis tegak atau garis vertikal yang menunjukkan frekuensi kumulatif dan kita buat titik-titiknya, kita buat kelipatan 4 saja ya. Lalu kita mulai dengan titik tengah dan frekuensi kumulatif kurang dari. Yang pertama 132 itu sudah pasti frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 0. Lalu 137 itu ternyata frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 2. Dan kita kasih tanda nota seperti ini. 142 titik tengahnya dengan frekuensi kumulatif kurang darinya adalah nilainya 6 dan kita kasih nota seperti ini.
Dan seterusnya kita buat seperti ini sampai nilai tengah yang terakhir, yaitu 167 dengan FHK-nya adalah 50. Kita kasih nokta lagi dan kita lakukan hal yang sama untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Kita mulai dengan 137 nilai tengahnya dengan frekuensi kumulatifnya adalah 50. Kita kasih tanda nokta seperti ini dan kita lakukan hal yang sama seperti tadi sampai nilai tengah yang terakhir, yaitu 167 dengan frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 2. Lalu 172-nya dengan frekuensi kumulatif lebih darinya adalah 0. Setelah ini kita hubungkan nokta-nokta yang sudah kita buat tadi. Dan kita lakukan hal yang sama juga untuk satunya lagi. Untuk memperjelas gambar, kita hilangkan saja garis bantunya, kita hapus. Nah, bentuknya seperti ini. Setelah itu, diagram poligon frekuensi kumulatif ini kita jadikan kurva yang mulus. Buatlah seperti ini. Kita buat kurva yang mulus. Nah, hasilnya yang berwarna hijau. Kita lakukan hal yang sama juga untuk yang satunya lagi. Kita buat kurva yang mulus. Ini hasil akhirnya yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Ini disebutnya ogive positif atau yang ditunjukkan oleh tanda panah. Lalu, ogive yang diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif lebih dari itu disebutnya ogive negatif. Sekian cara menyajikan data dalam bentuk ogive. Sampai bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.